Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan lagi kuliah kita ke topik tentang Mycoplasma, Chlamydiae, dan juga Rickettsia. Topik ke-11 ya, di minggu ke-11 dan 12. Yang pertama kita akan bahas Mycoplasma. Mycoplasma ini merupakan jenis bakteri yang ukurannya kecil ya, banding bakteri-bakteri lainnya, dan ciri khasnya dia tidak memiliki dinding sel, tetapi tetap memiliki membran. Nah, karena tidak memiliki dinding sel, maka si Mycoplasma ini dia tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan gram. Dan dia bersifat pleomorf, berarti dia bentuknya bisa berubah-ubah ya, karena tadi tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya tidak stabil gitu. Dan tidak bisa ditreatment dengan antibiotik yang mengandung penghancur sintesis dinding sel ataupun yang berhubungan dengan rusaknya dinding sel. Tentunya dinding sel bakteri maksudnya. Tentunya karena dia tidak punya dinding sel, sehingga kalaupun ada antibiotik yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit Mycoplasma, tentunya yang berhubungan dengan sintesis metabolisme, yaitu sintesis mungkin komponen-komponen metabolik yang primer yang memang bisa merusak kehidupan ataupun siklus hidup si Mycoplasma ini. Jadi nanti koloninya itu bisa berbentuk seperti telur goreng ya, maksudnya tuh seperti telur mata sapi dengan bagian tengahnya itu menempel pada agar ya. Jadi maksudnya dia lebih dalam gitu ya, sedangkan bagian pinggirnya menyebar. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kemudian Mycoplasma ini meskipun dapat dilihat di bawah mikroskop, tetapi sangat tidak jelas ya, atau sangat tidak disarankan ya, meskipun kita bisa lihat dengan perbesaran di atas 40 berarti ya, sampai dengan 100 kali, berarti 400 sampai 1000 kali, 40 kali 10 dan 100 kali 10. Tapi tidak disarankan karena memang tidak akan terlihat dengan jelas. Mycoplasma yang bersifat patogen yang pertama adalah Mycoplasma pneumonia. Tentunya dari namanya kita bisa menebak bahwa Mycoplasma ini bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru, yaitu pneumonia. Nah, kemudian dia juga bisa menyebabkan bronkitis, faringitis, dan juga non-purulen ya. Titis media itu sejenis peradangan pada telinga. Kemudian Mycoplasma pneumonia ini tentunya banyak menginfeksi anak kecil dan dewasa muda ya, terutama anak kecil. Patogenesisnya ada protein yang dinamakan protein P1, di mana dia berfungsi sebagai perangkat yang membantu dia untuk menempel ya, membantu si Mycoplasma ini menempel pada membran sel epitel bersilia, tentunya pada bronkus, karena dia menyerang saluran pernafasan. Nah, kemudian nanti dia akan mengganggu aktivitas silia-silia dari sel-sel silia yang ada pada bronkus, sehingga tidak bisa berfungsi dengan wajar. Dia juga bisa menghasilkan toksin, yaitu toksinnya itu dihasilkan di luar sel, yaitu eksotoksin. Dan dia berfungsi itu, fungsinya dari eksotoksin ini untuk melukai sampai mematikan sel-sel ini. Untuk diagnosisnya, tentunya kita masih bisa menggunakan sampel sputum untuk membuat sapuan atau apusan tenggorok, tapi memang tidak akan terlalu jelas ya. Dan memang nanti lebih disarankan ke uji serologi, di mana sini ada antigen-antigen yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan dari si Mycoplasma pneumoniae. Nah, kuman Mycoplasma lainnya yang memang sudah terbukti bisa menyebabkan penyakit yaitu adalah Ureaplasma orealithico. Jadi Ureaplasma ini merupakan
penghuni umum dari saluran urogenital, terutama pada orang dewasa. Dan ini memang erat sekali dengan penyakit menular seksual atau PMS dan infeksi postpartum. Nah, infeksi ini juga dapat berupa demam pada bayi yang dia baru lahir gitu ya. Kemudian yang lain lagi adalah Mycoplasma hominis, mana dia juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang mirip ya, itu penyakit baik PMS ataupun penyakit lainnya memang disebabkan oleh si Mycoplasma tadi. Baik, kita lanjutkan ke Chlamydia. Chlamydia merupakan parasit intraseluler obligat, mana dia hanya dapat tumbuh dalam sel. Ya, si Chlamydia ini dia hanya dapat tumbuh dalam sel dan merupakan penyakit menular seksual juga, ya, dan bisa menyebabkan peradangan pada ureter, vaginitis, dan juga cervicitis, serta infeksi lain seperti trakoma dan lainnya. Dan memang dia tidak lebih sulit bagi dia untuk hidup di luar sel ya. Dan untuk Chlamydia ini memiliki siklus replikasi yang berbeda, di mana dia memiliki secara siklus ya, berfungsi seperti spora gitu. Jadi dia punya siklus di mana dia mirip seperti spora, namun dia bukan spora gitu ya. Jadi dia secara metabolik itu bisa kayak tidak aktif atau inert, dan dia masuk ke dalam sel inang yang memang dia kompatibel, dan dia menjadi aktif. Nah, penyakit yang disebabkan oleh Chlamydia di sini antara lain trachomatis, bisa menyebabkan pada mata ya, sini seperti bisa menyebabkan pada mata. Dan ini memang yang sering terjadi pada bayi yang baru lahir atau neonatal. Dan sindrom yang lainnya adalah sindrom Reiter dan juga penyakit autoimun. Jadi sekitar 40% jadi infeksi yang biasanya disebabkan oleh gonococcus itu bisa disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Jadi dia NGU atau non-gonococcal urethritis. Jadi infeksi pada uretra yang disebabkan selain oleh gonococcus. Nah, yang lainnya ini ada pneumonia ya, dan kan memang antara pneumonia atau penyakit menular seksual. Ini adalah list dari Chlamydia yang memang berperan sebagai patogen di dunia medis. Ini merupakan siklus hidupnya. Dan ini adalah pengamatan dari sel Chlamydia trachomatis di bawah mikroskop cahaya. Jadi dia bisa membentuk bentuk yang berbeda, yaitu ada reticulate body dan juga ada elementary body. Sini nanti ketika ada di bawah mikroskop, nah yang panjang ini adalah badan inklusi dari si Chlamydia. Kemudian yang menunjuk ya, yang area transparan ini merupakan nukleus dari selnya, yaitu inti sel dari sel. Chlamydia trachomatis dia memiliki banyak sekali imunotype, ya. Dan memang tipe A, B, dan C ini menyebabkan trachoma, konjungtivitis, kronis endemik di Afrika dan Asia. Dan dia juga bisa menyebabkan kebutaan ya, dan bisa kambuh ya, dia bersifat kekambuhan, tapi tidak akan menyebar. Jadi situsnya hanya di situ saja. Nah, tipe D sampai K itu menyebabkan infeksi saluran genital. Ya, jadi dia punya 15 imunotype di sini. Nah, yang
tipe A, B, dan C itu bisa menyebabkan tadi pada mata, infeksi pada mata, kemudian tipe D sampai K ya, itu bisa menyebabkan infeksi saluran. Nah, biasanya infeksi itu juga bisa bersifat asimptomatik, berarti tidak ada gejala, serta juga pada bayi yang lahir dari yang sudah terinfeksi juga bisa. Jadi ibunya yang terinfeksi, tapi nanti ketika lahiran itu anaknya yang sakit gitu. Nah, ini juga bisa apabila kumannya itu dari alat kelamin itu pindah ke mata, dia juga bisa menyebabkan infeksi yang sama. Misal tidak mencuci tangan ya, kemudian ucap-ucap mata, jadi itu bisa memindahkan kuman, jadi kita menginokulasi kuman ke daerah lain pada itu. Nah, Chlamydia pneumonia ini dia menyebabkan infeksi pernafasan saluran atas dan bawah, terutama bronkitis dan pneumonia, baik pada usia muda dan dewasa. Dan memang dia biasanya infeksinya ringan atau tanpa gejala. Nah, Chlamydia psittaci ini menginfeksi paru-paru, terutama infeksi yang memang bersifatnya asimptomatik, ya. Dan memang dia biasanya bermanifestasi dengan demam, batuk, ya, dyspnea, mialgia, dan sakit kepala. Dan memang jarang sekali dia bersifat infeksius, ya, meskipun sebagian besar infeksi ringan, tapi beberapa bisa parah. Untuk diagnosis laboratorium, karena dia berbentuk infusi, nah dapat dilihat dengan pewarnaan khusus, yaitu Giemsa, atau dengan pewarnaan yang melibatkan immunofluorescence. Jadi untuk pewarnaan tadi memang akan nampak jelas ya di mikroskop. Secara umum pewarnaan gram itu tidak berguna ya, tidak terlalu jelas. Tetapi kalau dari cairan uretra ini dia akan menunjukkan neutrofilnya saja, tapi tidak ada diplokoki dan gram negatif. Ya, ini bisa jadi keberadaan si Chlamydia trachomatis. Jadi ketika sel darah putih ditemukan di urin, tetapi tidak ada kuman Neisseria-nya atau gonococcusnya itu nggak ada, kita bisa menduga bahwa orang tersebut terinfeksi Chlamydia. Tentunya kalau untuk tes molekuler itu sangat disarankan ya, atau ini verifikasi asam nukleat atau PCR kita tahunya. Nah, kemudian yang lain lagi, jadi Chlamydia ini dapat ditumbuhkan dalam kultur sel yang memang memiliki sikloheksimid. Ya, jadi dia menghambat sel inang tetapi tidak dengan protein sintesisnya ini, sehingga meningkatkan replikasi Chlamydia. Jadi maksudnya dia ditumbuhkan di kultur sel, bukan di kultur media bakteri. Karena memang dia parasit obligat ya, jadi memang lebih cocok ditumbuhkan di dalam sel inangnya. Ini merupakan rangkuman sudah kita pelajari tadi. Ya, teman-teman bisa mereview sendiri di sini. Nah, ini adalah infeksi-infeksi yang bisa disebabkan oleh Chlamydia, mulai dari kemudian dari infeksi uretritis ya di sini, uretra, kemudian sini dari mata, kemudian juga bisa menyebabkan infeksi pada kelamin ya, seperti menyerupai penyakit seksual, dan ini juga bisa menyebabkan ini ya pada bayi ataupun bayi yang berlahir ya, terutama ya, bisa menyebabkan peradangan seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke rickettsia.